Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita nikmat memahami ilmu dan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu istiqomah, tetap di dalam keimanan sampai akhir hayat kita, dan kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang ke-12, yaitu tentang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan lengkap para perawinya. Haddatsana Ahmad bin Nasr An-Naisaburi. Ahmad bin Nasr An-Naisaburi dan beberapa orang, wa ghairu wahidin, telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Abu Mushirin, telah menceritakan kepada kami Abu Mushir, an Ismail bin Abdullah bin Sama'ah, dari Ismail bin Abdullah bin Sama'ah, anil Auza'i, dari Al-Auza'i, an Qurrata, dari Qurrah, aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, an Abi Salamata, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang itu adalah apabila dia tarkuhu, mampu meninggalkan ma la ya'ni, apa saja yang tidak bermanfaat. Coba dicek di Tirmizi nomor 2317.
Ya. Silakan. Dari awal. Ahmad bin Nasir An-Naisaburi dan beberapa orang menceritakan kepada kami mereka berkata, Abu Musir menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abdullah bin Sama'a dan dari Al-Auza'i, dari Qura, dari Az-Zuri, dari Abu Salama, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Di antara bagusnya keimanan seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini singkat tapi berisi makna yang dalam. Min husni, di antara kebaikan, bagusnya islamil mar'i, keislaman al-mar'u di sini seseorang. Hadis ke-12 ya. Berarti islamul mar', yakni keislaman seseorang. Menandakan bahwa agama ini bertingkat-tingkat. Ada grade ya. Tingkat yang mendasar itu adalah al-Islam. Tapi belum cukup. Ada tingkat di atasnya al-iman. Ada tingkat di atasnya yaitu ihsan. Nah, tingkat tertinggi ihsan. Makanya di antara bagusnya seorang muslim, artinya muslim itu kalau sudah sampai tingkat ihsan, maka konsekuensinya adalah statement berikutnya. Tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'ni, apa saja yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang melakukan amalan-amalan ihsan, amalan-amalan Islamnya sudah beres. Kalau sudah sampai tingkat ihsan itu Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Demikian pula imannya. Karena dia sudah sampai tingkat yang tinggi, yaitu ihsan. Makanya puncak daripada martabat seorang muslim itu adalah apabila dia sudah sampai derajat ihsan. Maka dalam hadis ini, di antara bagusnya, di antara sifat ihsan seorang muslim, artinya di antara faktor yang memasukkan dia kepada derajat ihsan, apa itu? Meninggalkan yang tidak bermanfaat. Baik. Yang tidak bermanfaat yang pertama yakni adalah perkara-perkara dunia. Subhanallah, terbalik. Sini. Yang tidak bermanfaat adalah pertama perkara dunia. Dan yang kedua adalah perkara akhirat. Yang pertama perkara-perkara dunia. Di antara perkara dunia kita tahu apa aktivitas manusia dalam urusan dunia berkaitan dengan apa? Mungkin pertama yakni harta. Apa lagi?
Toyota. Oh itu biasa kalau itu. Harta, tahta, wanita itu mah biasa ya. Ini urusan-urusan dunia ya. Mungkin ya harta. Mungkin barangkali tahta. Bolehlah. Apalagi wanita. Boleh. Apalagi yaitu kaitannya dengan harta, tahta, wanita, mungkin Toyota barangkali ya. Kendaraan, urusan-urusan duniawiyah Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, yaitu pada ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Maaf, masih kacau di sini. Silakan baca terjemahnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ya, ini diantara urusan-urusan dunia. Maka urusan-urusan dunia kita ini memang kadang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang bermanfaat itu adalah yang semua itu mendatangkan kebaikan akhirat. Makanya Allah kaitkan dengan kalimat dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Dia bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat, tapi juga tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Sekalipun ini adalah urusan-urusan duniawiyah yang manusia tiap hari berkeinginan untuk mengejarnya. Karena mereka mencintainya, cinta kepada 6 perkara yang disebutkan di sini. An-nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal harth. Emas perak, kendaraan disebut kuda di sini, binatang ternak, rojokoyo, sawah ladang, properti, tanah dan sebagainya. Itu semua kesenangan dunia. Tetapi yang lebih baik di sisi Allah adalah apa? Al-jannah, surga. Nah, ketika semua ini tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan manusia, maka berarti semua itu tidak bermanfaat. Pernah ada kalimat yauma la yanfa'u apa? Hari di mana tidak bermanfaat al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Ketika semua itu tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan dunia, berarti semua itu mestinya harus diantisipasi, ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, harta bisa bermanfaat jika dia dinafkahkan di jalan Allah. Tapi kalau dinafkahkan di jalan syaitan, maka tidak akan bermanfaat harta itu. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ada ayat yang ke-261. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba
Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah Jalla wa ala? Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ya. Berarti kalau ada yunfikuna fi sabilillah, berarti ada apa? Yunfikuna amwalahum fi sabilis syaitan. Berarti ada orang menafkahkan hartanya di mana? Di jalan syaitan. Fi sabilillah wajib. Fi sabilis syaitan apa? Haram. Nah, di antara yang wajib dan haram ini ada yang mubah. Tapi kadang ada yang mubah itu masuk kategori apa? Ma la ya'ni, sesuatu yang berlebih-lebihan, tidak bermanfaat. Orang itu cukup Bu punya jilbab atau punya busana muslimah, hijab, berapa Bu kira-kira pantasnya? 30 sedino ganti. Kira-kira gimana? Ada nggak kategori orang itu bisa masuk perkara yang tidak bermanfaat? Kenapa? Karena boros di dalam membelanjakan harta. Memang silakan itu duit bapak, duit ibu, tapi bisa termasuk kategori apa? Tidak bermanfaat. Apalagi kategori membelanjakan harta hanya sekedar untuk gengsi. Kalau ada sama-sama kainnya, bahannya sama, ya, bahannya sama, kualitas jahitannya sama, kemudian kenyamanannya sama, yang satu bermerek, yang satu tidak bermerek. Kira-kira kita pilih yang bermerek apa yang tidak? Umumnya orang milih yang bermerek. Ya, yang satu mereknya Aero, yang satu mereknya Barokah. Ya. Padahal kualitasnya sama. Antum pilih yang mana kira-kira? Ayo. Ini termasuk meninggalkan yang nggak bermanfaat. Padahal kalau lihat harga, kualitas pokoknya semua sama, kenyamanan sama. Ya. Aero lebih mahal daripada Barokah. Nah, orang yang sampai derajat ihsan dalam urusan membelanjakan harta, dia melihat segi manfaat. Yang kedua, dia berusaha untuk menghindari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang dapat menggelincirkan manusia. Orang pakai pakaian bermerek itu bisa menggelincirkan hati manusia nggak? Apa di antara penyakit hati? Ria. Hah? Ya, ujub. Ya, ujub. Apa ujub itu? Ya, fakhra, bangga diri. Kalau sombong mungkin barangkali kategorinya definisi kurang pas. Karena sombong al-kibru itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain, ya, belum cocok. Tapi bisa jadi ada sikap al-fakhra, yaitu berbangga-bangga, jor-joran. Ujub itu sebuah kebanggaan. Padahal kalau dipakai orang lihat sama nggak? Cuman perasaan dia aja. Kayak tuh wong kabeh delok, padahal kalau sing delok, ya kelihatannya rasanya beda rek klambiku. Larang iki kan, celonoku yo larang iki, sarungku iki 3,5 juta ya. Paling sarungmu 50.000 ya. Ya itu. Jadi rasanya apa? Rasanya dia sendiri yang merasa beda gitu. Padahal orang lihat sama nggak? Sama. Itu salah satu contoh perkara dunia yang tidak bermanfaat. Menghamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Hanya untuk
Gengsi. Kalau kita menemukan sesuatu yang fungsinya sama, kualitasnya sama, kenapa harus menghabiskan harta lebih banyak? Bahkan bisa jadi itu bisa masuk ranah apa? Tabdzir, yaitu pemborosan. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, yaitu pada ayat yang ke-26. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa anti dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Iya. Wala tubadzir tabdzira. Ketika orang itu membelanjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, hanya sekedar gengsi, hanya sekedar pengen dapat pujian, itu berarti dia membelanjakan harta yang tidak bermanfaat untuk kepentingan yang tidak bermanfaat. Padahal fungsinya sama, rasanya juga sama, tapi dia hanya sekedar untuk mendapatkan pujian-pujian duniawiyah, kebanggaan-kebanggaan duniawiyah. Nah, seorang yang sudah sampai derajat ihsan, dia melihat segala sesuatu itu sampai kepada tingkat itu. Kalau memang hanya sekedar membeli merek, buat apa? Kalau memang sekiranya ada yang sama-sama kualitasnya. Ini makanan kadang juga begitu, bisa termasuk kategori pemborosan, yakni apabila hal itu tidak atau kurang bermanfaat. Kadang ada kita ini membeli sesuatu yang sebetulnya manfaatnya kurang, hanya sekedar apa? Hanya sekedar gengsi. Padahal kalau dari segi nutrisi, asupan gizinya itu lebih utama yang tradisional daripada yang impor dari luar. Maksudnya franchise impor dari luar, yang makanan itu terkenal dengan apa? Junk food. Namanya aja junk food. Makanan apa? Sampah. Kalau kita konsumsi, mungkin kita dapat kerennya. Oh, di mana dia? Di outlet pojok sini, di outlet pojok situ. Keren, ya kan? Nah, ini mungkin barangkali biasanya anak muda atau bapak-bapak ini yang masih gampang dipengaruhi oleh gengsi. Tapi kadang sudah tua juga terbawa kebiasaan masih muda. Mungkin bisa jadi tetangganya itu bisa masak yang lebih enak daripada yang dijual, yang produk-produk dari luar negeri itu. Tapi kan gengsinya kurang. Kon tuku ayam goreng nang di yukna, ya. Tonggomu itu tak. Iya. Coba kalau di outlet, wah, yang ini franchise dari luar negeri, ya kan? Orang bangga. Tapi kadang justru apa? Tidak lebih bergizi. Karena kita hanya membeli gengsinya. Ini termasuk perkara la yakni, yang tidak bermanfaat. Kadang itu masuk ke tubuh kita juga gak manfaat, banyak dibuangnya, banyak mengandung ya hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Ikhwatal iman azani Allah. Apalagi kalau sudah sampai kepada tingkat bahwa orang yang boros itu nanti termasuk kategori temannya syaitan. Kalau sudah sampai tingkat ini, bukan perkara mubah lagi, bisa masuk perkara haram. Kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Syaitan. Dan Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya. Iya. Sudah tidak bermanfaat, nanti masuk kategori apa? Ya, sesuatu yang dikategorikan teman syaitan.
Ada lagi kedudukan yang kadang dikejar itu tidak manfaat. Justru kadang malah menjerumuskan manusia yakni kepada kebatilan. Demikian pula urusan-urusan dunia yang lainnya. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kehidupan dunia ini termasuk adalah apa? Waktu. Banyak waktu yang sia-sia. Waktu yang tidak bermanfaat. Karena banyak manusia itu lalai dari waktu. Waktunya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak berguna. Buka Tirmidzi nomor 2304. Ada dua perkara yang mayoritas lalai manusia dari dua perkara ini. Apakah itu? Yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyak di antara kita ini menyia-nyiakan waktu. Waktunya berjalan, tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? dua kenikmatan yang banyak membuat manusia tertipu atau terbedaya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Iya. Nikmatani. Ada dua nikmat. Maqbunun fihima katsirun minan nas. Yang mayoritas kebanyakan manusia itu lalai dari dua nikmat itu. Apa? Yang pertama, as-sihhatu. Nikmat sehat. Wal faragh, dan waktu luang. Dua nikmat ini. Kesehatannya dilalaikan. Kenapa? Karena melakukan atau memakan sesuatu hal-hal yang tidak bermanfaat. Kadang makan sing penting warak, tapi sebetulnya itu nggak ada manfaatnya yang kita konsumsi itu. Contoh mangan apa? Halo. Babi. Cilok. Oh, ular ya kan. Iya. Sing penting warak. Tapi nek gak ada duit ya apa maneh, Pak? Ya. Tapi ini enggak, duit ada ya. Kok hobinya makanan-makanan yang tidak bergizi, yang tidak bermanfaat untuk tubuhnya, atau bahkan bisa mendatangkan madhor. Ini bisa jadi nikmat sehat dilalaikan. Karena sebab apa? Dia tidak meninggalkan hal-hal yang berfaedah ditinggalkan. Dia masuk kepada hal yang tidak bermanfaat. Bisa jadi juga apa? Jumlahnya overdosis. Kenapa? Karena kita nuruti keinginan. Padahal cukup dia makan sepiring. Berarti selebihnya itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nuruti apa? Nuruti Lambe. Nuruti lambe. Nuruti apa? Nafsu. Ya, banyak istilahnya, ya kan? Itu semua tidak bermanfaat. Karena termasuk tabdzir dalam hal jumlah. Dalam hal apa? Kuantiti, jumlah. Kadang nggak manfaat. Kita ini cukup misalnya hanya 10 suap. Ya sudah, selebihnya bisa termasuk kategori la yakni, tidak bermanfaat. Demikian pula dalam hal waktu. Banyak waktu-waktu kita ini habis untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nunggu, kadang-kadang bosen apa? Main game. Nek biyen apa? Sing kotak-kotak iku tiba iku apa? Tetris. Wis gak usum saiki ya. Ah, mungkin sekarang gamenya lebih canggih lagi. Bisa jadi online, ada musuhnya juga. Nah, asik dia. Sesuatu yang tidak bermanfaat, kadang apa? Untuk mengisi waktu, menunggu, bosen katanya, bete. Padahal ini termasuk tidak bermanfaat. Maka kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, hal-hal seperti itu harus ditinggalkan. Ada lagi hobi-hobi yang menghabiskan waktu, yang kadang tidak bermanfaat. Dan di seorang muslim, bukan hanya dalam urusan duniawiyah, orientasi hidup paling utama adalah dalam urusan akhirat. Maka
Sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat itu apa? Sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Kadang ada orang menghabiskan waktunya untuk sebuah hobi. Lama-lama hobinya jadi apa? Jadi komoditas. Profitable, dia mampu mendatangkan harta yang mungkin bermanfaat. Jadilah ma'isyah. Awalnya hobi jadi ma'isyah. Bagus. Tapi kalau sekedar hobi, hanya sekedar menghabiskan waktu dan menghabiskan harta, bisa jadi masuk kategori apa? Menyia-nyiakan harta dan menyia-nyiakan waktu. Nggawa walesan nang pinggir kali. Lapoi? Hah? Padahal duitnya banyak. Kalau dia pergi ke pasar ikan, dia bisa beli ikan tuna, ikan tongkol yang besar-besar. Iki golek iwak betik, gaya apa? Ngenteni nang pinggir kali golek kotok, ya kan? Lho Ustaz, kotok iku larang. Tuku nang pasar oleh akeh. Padahal dia ini punya duit, ya kan? Dan itu bukan mata pencariannya. Dia itu kerja di kantor. Ini hal-hal yang apa? Yang tidak bermanfaat, yang menyia-nyiakan waktu. Waktunya habis. Tapi asyik orang kalau sudah hobi. Ya, dia menikmati panas-panas. Bahkan bukan panas-panas, Pak. Direwangi melek. Sampeyan gak percaya, delok nang rola. Jam rolas ono gak wong mancing? Ada. Hah? Lapo sampeyan delok jam rolas kelayapan iki. Nek sampean jawab itu berarti tahu liwat apa tahu dodok pisan. Subuh. Oh, ngaji subuh. Loh, subuh masih ada? Oh, subuh mancing. Ya, itu contoh. Kalau orang sudah hobi, itu sudah tidak mengenal waktu. Waktunya habis seperti itu. Sia-sia. Bukan berarti seperti itu tidak boleh. Mancing boleh nggak? Nonton bola boleh nggak? Kemarin macet di Gresik itu ada apa itu? Di Gor Gelora Bung Karno? Hah? Persibaya sama apa? Oh, sama Semarang. Iya, saya tanya, lihat bola boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Tapi pertanyaannya, hal itu mendatangkan manfaat nggak? Bisa jadi manfaat duniawi ya. Mungkin jual aksesoris, bonek, cek payu. Kalau itu memang ma'isyahnya, mungkin barangkali dia bisa berhujjah di hadapan Allah nanti. Tapi kalau hanya sekedar yel-yel, mensupport dengan apa? Gonggongan, ya. Semua itu tidak mendatangkan kemanfaatan. Jangankan akhirat, duniawiya saja tidak manfaat, apalagi akhirat. Loh, selama saya lihat itu sambil zikir, nggak mungkin. Ono tak delok bal-balan ambil zikir. Nggak ada. Nek ono wong ketokane zikir, nggo tasbih, pasti dukune. Bisa jadi. Nggak mungkin. Nggak manfaat dunia, apalagi akhirat. Banyak kita ini menghabiskan waktu-waktu kita. Padahal kalau di akhirat itu kita tidak akan berjalan kaki kita sebelum nanti ditanya tentang waktu. Dari 5 pertanyaan, 2 tentang waktu. An umri fima afna. Umurmu untuk apa kau habiskan? Apa umur itu? Umur itu kumpulan dari waktu, kumpulan detik, kumpulan menit, kumpulan jam, kumpulan hari, kumpulan minggu, pekan, dan seterusnya. Ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua apa? Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudamu, untuk apa kau habiskan masa mudamu. Nah, kemudian wilayah hal-hal yang tidak bermanfaat itu meliputi 2 aspek tidak bermanfaat itu. Dalam surah Al-Mu'minun 23, yaitu pada ayat yang ke-3 insyaallah, 23 ayat 3. Mulai pertama, qad afla'al mu'minun.
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa kata Allah Jalla wa Ala dari pertama? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk fis sholat, khusyuk di dalam sholatnya. Terus yang ketiga? Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Iya, orang yang sukses akan memperoleh surga Firdaus, surga tertinggi. Maka tentu orang ini sudah sampai tingkatan ihsan. Mereka tidak lain memiliki sifat. Di antara sifatnya, pertama, dia memiliki iman yang benar, yang lurus. Yang kedua, masalah ubudiyah. Ubudiyahnya jangan ditanya, karena imannya benar, sholatnya khusyuk. Apa kaitannya sholat khusyuk dengan iman? Kalau orang tidak memiliki iman yang benar, yang kokoh, susah sholat khusyuk. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa kata Allah? 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi modal dasar untuk bisa khusyuk itu keyakinan kepada Allah, dan kehidupan akhirat itu sangat kokoh dan kuat.
Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikian pula dalam perkara-perkara akhirat ada sesuatu hal yang kadang tidak bermanfaat yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, terutama mempelajari sebuah ilmu yang itu menjadi landasan dasar iman kita. Kadang imannya yang disampaikan itu pun salah. Ada keimanan-keimanan yang salah. Nah itu tidak manfaat. Sesuatu yang diimani tapi sebetulnya itu bukan dasar keimanan yang benar. Itu nggak manfaat. Mengimani bahwa mayit itu nanti tiap malam Jumat pulang. Ada nggak orang yang beriman seperti itu? Hah? Manfaat nggak? Manfaat atau tidak? Tidak bermanfaat iman seperti itu. Iman yang tidak ada dasarnya itu adalah iman yang tidak bermanfaat. Iman yang tidak berasal dari sumber kebenaran. Dan sumber kebenaran itu adalah Allah dan Rasul. I'tiqad yang salah itu termasuk di antara iman yang tidak manfaat. Ada keyakinan bahwa nanti orang yang meninggal dunia itu pamit. Ya, berapa? Hari keberapa, Pak? 40. Itu keimanan yang tidak bermanfaat. Demikian pula dalam hal amaliyah. Kadang berangkat dari keimanan, amaliyahnya pun akhirnya menyimpang. Sementara hal itu tidak bermanfaat. Ada juga ilmu yang dipelajari, ilmu yang tidak manfaat. Sekalipun ilmu dibagi menjadi beberapa. Ada ilmu wajib, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu yang bersifat mubah. Ilmu wajib, ilmu syar'i yang wajib diketahui oleh setiap pribadi muslim tentang 3 perkara, tentang Allah, tentang Rasulullah. Wajib setiap pribadi muslim mengetahui tentang agama, din. Agama ini meliputi Islam, iman, ihsan. Itu wajib diketahui. Karena itu ilmu wajib. Ada ilmu-ilmu yang cukup diketahui oleh beberapa orang dan gugur bagi yang lainnya. Ilmu peradilan, qada, ya, ilmu waris. Cukup hanya beberapa orang yang menguasai, mengetahui. Yang lain tidak wajib masing-masing mengetahui. Tapi ilmu bagaimana cara wudhu, menghilangkan najis, cara mandi jinabat, cara sholat yang benar sesuai sifat sholat Nabi, itu ilmu wajib yang harus diketahui. Maka mempelajarinya jadi wajib. Nah, ada ilmu-ilmu mubah yang boleh dipelajari. Baik ilmu yang bersifat murni ataupun terapan. Boleh belajar matematika, belajar kimia, belajar fisika. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ilmu-ilmu terapan, silakan. Belajar ilmu konstruksi, belajar ilmu kedokteran, pertanian, dan segala macam disiplin ilmu. Itu sifatnya mubah. Tapi kadang di antara yang wajib, di antara yang fardu kifayah, di antara yang mubah itu pun ada yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat itu? Tidak membawa kebaikan bagi dirinya, mendatangkan pahala untuk dirinya, atau tidak mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Kadang untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Kadang untuk orang lain, tapi tidak untuk dirinya. Contoh, ada orang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tapi dia sendiri apa? Tidak mengamalkan. Berarti apa? Bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Ini pun masih mending, bermanfaat untuk orang lain. Tapi kadang ada yang sama sekali tidak bermanfaat, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Makanya kita minta kepada Allah Jalla wa'ala setiap saat, setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, sekalipun itu ilmu syar'i.
Dari jenisnya saja ilmu ini manfaat karena ilmu syar'i, tapi kadang tidak manfaat. Kenapa? Karena tidak membawa dampak dalam hidup kita dan tidak bermanfaat untuk orang lain karena tidak diajarkan. Hanya sekedar apa? Hanya sekedar dipelajari, setelah itu selesai. Tidak membawa sikap hidup, tidak membawa dalam amalan-amalan sehari-hari. Ada secara akademik dia pandai dalam ilmu agama, tapi tidak membekas. Dia seorang ahli agama tapi tidak agamawan. Artinya dia tidak apa? Mengamalkan ilmu itu. Makanya kita berdoa kepada Allah setiap saat. Bahkan di antara doa-doa kita yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah 3106. Ini juga perlu dibaca oleh Bapak Ibu saudara sekalian supaya hidup kita ini bermanfaat dalam hal ilmu. Dari Abu Hurairah. Silakan. Yes. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW membaca doa. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Iya, ini di antara kalimatnya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Banyak Allah telah mengajarkan kepada kami ilmu, kepada kita semua. Tapi kadang tidak bermanfaat. Kita minta supaya itu bermanfaat. Yang kedua, lanjut. Dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat untuk diriku. Sebaliknya, wa'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkan kepadaku hanya sesuatu yang manfaat. Bapak pernah nggak belajar not balok dulu waktu SMA? Ya, apa pelajaran apa ini? Seni apa? Seni musik, ya. Sekarang manfaat nggak? Halo, nggak manfaat. Belum lagi yang lain-lainnya. Mungkin belajar masak sih ono manfaatnya nek ditinggal minggat bojoi. Dulu pernah ya kan SMA, waktunya ekstrakurikuler apa? Kuliner, ya kan? Ya apa carane gawe roti, gawe masak sego. Ono manfaatnya sih. Ditinggal minggat bojoi iso ngedang dhewe. Ya. Tapi kalau buat apa? Not balok, nyanyi, manfaat enggak? Pernah enggak dulu belajar musik? Halo, manfaat enggak? Enggak manfaat. Habis waktu kita untuk itu. Makanya kita minta kepada Allah apa? Diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan sesuatu ilmu yang hanya bermanfaat saja. Minta kepada Allah yang sudah diajarkan itu manfaat dan minta kepada Allah diajarkan hanya yang manfaat saja. Dua sisi. Wazidni ilma, katanya apa kata Allah? Kata Nabi, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian dan segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Iya. Demikian pula Bapak Ibu, ada amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Apa? Amalan yang tanpa dasar ilmu, maka hal itu tidak manfaat. Nabi bersabda dari Aisyah 1701 Muslim KBC, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal tanpa dasar perintah contoh dari Nabi, maka amal itu tertolak. Berarti manfaat atau tidak? Tiwas, jengkang, jengking, rukuk, sujud, sing dilakoni salat apa? Raghaib, salat di Kemis Jumat pertama di bulan Rajab. Ini salat gak ada tuntunan, tapi banyak manusia melakukannya. Salat raghaib, demikian pula puasa, tiwas ngelak luwe, ya, tapi nggak dapat pahala hanya karena posoe ngebleng pati geni, nek gak ngono ngerawat mote karena menyalahi tuntunan, amalnya sia-sia, tertolak, tidak akan dapat pahala dari Allah Jalla wa'ala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Iya.